Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori kecerdasan majemuk menurut Howard Gardner. Materi atau penjelasan yang saya ambil ini dari materi kelompok 8. Dalam penjelasan kecerdasan majemuk menunjukkan bahwa pada dasarnya setiap individu memiliki banyak kecerdasan. Ada 9 kecerdasan majemuk, yaitu sebagai berikut. Baik, yang pertama kecerdasan linguistik atau kecerdasan berbahasa adalah kemampuan seseorang untuk mengungkapkan pendapat atau pikirannya melalui bahasa verbal maupun non-verbal secara jelas dan lugas dengan tatanan bahasa. Yang kedua, kecerdasan matematis logis adalah kemampuan yang lebih berkaitan dengan penggunaan bilangan dan logika secara efektif. Yang ketiga, kecerdasan ruang spasial merupakan kemampuan yang dimiliki seorang siswa untuk memvisualisasikan suatu objek dengan sangat detail. Yang keempat, kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Yang kelima, kecerdasan kinestik adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan seluruh tubuh atau fisiknya untuk mengekspresikan ide dan perasaan yang ada di dalam diri. 6. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan tentang diri sendiri, mampu memotivasi dirinya sendiri dan melakukan disiplin diri. Yang ketujuh, kecerdasan naturalisme merupakan salah satu kecerdasan yang dimiliki oleh seorang anak dalam mengamati, memahami, melihat perbedaan, menggolongkan, dan mengkategorikan apa yang ia lihat atau jumpai di alam atau lingkungan sekitarnya. Yang kedelapan, kecerdasan interpersonal memiliki beberapa kunci elemen penting, meliputi kepastian bahasa verbal dan keterampilan dalam percakapan, pengetahuan tentang peran sosial dan aturan. 9. Kecerdasan eksistensial adalah kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam eksistensi atau keberadaan manusia. Ciri-ciri kecerdasan majemuk: yang pertama, memberikan perhatian kepada orang yang berbicara. Yang kedua, suka belajar kata-kata baru dan merangkai kata-kata dalam bentuk lisan maupun tulisan. Ketiga, suka bercerita. Keempat, suka membaca buku. Kelima, suka memberikan instruksi kepada orang lain. Keenam, anak lebih menyukai menggambar dan mudah mengingat. Ketujuh, anak lebih mudah melakukan aksinya. Kedelapan, anak dapat menganalisis ide dan teori baru. Ada juga penerapan kecerdasan ganda dalam pembelajaran. Yang pertama, pendidik perlu membantu tumbuh kembang anak dalam berbagai rencana. Kedua, pendidik lebih aktif dan mampu menghargai serta memfasilitasi perkembangan anak. Yang ketiga, pendidik memiliki andil besar dalam membantu perkembangan inteligensi peserta didik. Keempat, setiap guru mencoba mengenali inteligensi apa saja yang dimiliki anak didiknya. Kelebihan adanya teori kecerdasan ganda ialah: yang pertama, teori ini mampu mengeksplorasi semua kecerdasan manusia, baik potensi yang ada dalam otak kiri dan otak kanan. Yang kedua, teori kecerdasan ganda mempunyai 8 komponen yang masing-masing dapat dioptimalkan melalui latihan. Kekurangan adanya teori kecerdasan ganda. Teori kecerdasan ganda kurang memperhatikan moral, padahal moral merupakan aspek penting selain kecerdasan otak. Banyak kasus membuktikan bahwa kecerdasan otak yang tanpa diimbangi dengan kecerdasan moral, hasilnya akan kurang baik. Sekian penjelasan singkat saya mengenai teori kecerdasan majemuk menurut Howard Gardner. Terima kasih, Shalom.